Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Pagi siang hari ini kita akan belajar tentang matematika. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu, dipimpin oleh OC. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini yang hadir di Zoom baru 11 orang. Berarti ada 9 orang lagi yang belum masuk. Saya sudah hubungi orang tua, di grup juga sudah bikin. Kita tunggu sambil menunggu yang nanti ya. Oke, tadi saya sudah suruh baca materi kita tentang apa kita belajar hari ini. Ada yang tahu? Bangun datar. Bangun datar, ya. Bangun datar itu yang pastinya ada segitiga dan segi empat, ya, yang akan kita pelajari. Ya, apa yang kalian tahu tentang bangun datar? Tadi sudah baca, kira-kira apa yang kalian dapat kalian baca itu? Ada yang bisa satu orang menceritakan atau menyampaikan yang sudah dibaca? Faisal udah baca tadi? Iya Pak, kenapa? Sudah baca tadi tentang bangun datar? Udah Pak, tadi sekilas ngeliat materi di buku. Apa yang kau baca tentang segi empat itu? Pak, bangunan dan yang luas dan dikelilingnya, Pak. Yang lain ada? Sifat. Apa yang? Sifat. Iya Pak, sifat-sifat itu. Baca. Rumus-rumus itu. Apa? Halo? Jumlah snack lipat, jumlah snacknya gitu. Rumus luas, rumus keliling. Apa lagi? Roma, ada yang dibaca? Suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Boleh, bagus. Ada lagi? Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama. Itu lebih spesifiknya nanti itu tentang bangunnya namanya, gitu kan? Boleh. Apa sudah yang kalian ketahui? Kaila apa? Udah baca tadi? Tidak memiliki volume. Apa? Tidak memiliki volume. Boleh, ya bagus. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh persegi? Contoh segi empat? Apa aja? Segi empat itu, contohnya apa aja? Coba Kalio, contoh segi empat. Apa Kalio? Di SD kan sudah belajar hal ini, segi empat. Apa coba? Persegi panjang, Pak. Boleh. 1. Persegi, Pak. 2.
Jajar genjang. 3. Bergenjang. Belah ketupat. Trapesium. Trapesium, ya. Belah ketupat. Layang, Pak. Belah Layang-layang. ketupat, Pak. Belah ketupat. Layang-layang. Layang-layang. Ya, itu contoh-contoh bangun datar segi 4. Ya, bangun datar itu ada segi 4, ada segi 3, ada segi n. Ya, namun yang di kelas 7 yang kita pelajari sekarang adalah segi 4 dan segi 3. Ya, kita pelajari. Oke. Ini kita belajar tentang segi 4 dan segi 3. Oke. Bangun datar segi 4 dan segi 3. Ya. Nah, sekarang yang kita pelajari tentang segi 4. Apa aja tadi contoh-contohnya? Tadi udah disebutkan ya. Yang pertama, persegi, ada persegi panjang, Belah ketupat. ada jajar genjang, ada belah ketupat, kemudian ada layang-layang, Trapesium. trapesium. Ya, ini contoh segi 4. Masih ada nggak kira-kira selain ini? Masih ada? Ya, ini macam-macamnya. Ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, ada trapesium, belah ketupat, layang-layang. Inilah yang kita pelajari satu persatu. Ya. Ini segi 4. Nah, pertanyaan saya, kira-kira benda segi 4 itu ada atau tidak? Benda segi 4 itu ada atau tidak? Bendanya. Ayo, siapa yang jawab? Cecil, kira-kira benda segi 4 itu ada enggak tidak? Atau saya katakan benda yang bangun datar itu ada atau tidak? Bendanya. Bingkai Ada foto, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Apa contohnya? Triplek. Triplek. Triplek itu punya panjang? Triplek itu punya panjang nggak? Punya, Pak. Lebar? Punya kan? Tinggi punya nggak? Punya. Punya. Tinggi, Kalau ada punya. panjang, lebar, dan tinggi, berarti itu apa namanya? Balok. Triplek itu balok. Ya. Jadi kalau ditanya, kalau kalian bilang adalah, kalau triplek itu adalah benda bangun datar, bukan. Itu balok namanya. Setiap benda yang ada memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka itu adalah balok, bukan persegi panjang. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi, kira-kira benda bangun datar itu ada atau tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada, Pak. Apa contohnya? Jendela. Jendela. Jendela itu pasti punya panjang, punya lebar, punya tinggi juga. Kalau Iya, sudah Pak. punya panjang, lebar, dan tinggi, berarti tadi saya katakan itu adalah balok, sudah pasti bangun ruang. Ya. Kalau kertas, Pak. Kertas. Kertas itu punya panjang, punya Pak. lebar, punya juga. Ketebalannya punya nggak? Ketebalan itu sama aja tinggi. Punya. Makanya kalau misalnya beli kertas HVS yang 0,7 gram katanya seperti itu, karena dia punya panjang, lebar, dan tinggi, berarti dia punya volume. Berarti itu juga balok. Ya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Saya sampaikan bahwa benda yang namanya bangun datar itu tidak ada. Dia hanya bentuk.
Ya, bentuknya persegi panjang, tapi bendanya nggak ada. Jadi dia hanya menyatakan bentuk. Kalau contoh tadi dibuat kertas, kertas itu punya panjang, lebar, dan tingginya atau ketebalan. Ya, jadi bangun datar itu jangan salah pengertian bahwa bangun datar itu tidak ada bendanya ya, tapi kalau bentuk itu pasti ada. Jadi bangun datar itu adalah menggambarkan bentuk dari benda gitu. Ya, bangun datar itu menggambarkan bentuk dari sebuah benda. Tapi kalau benda bangun datar itu tidak ada. Itu kalian harus paham, ya. Jadi jangan salah pengetahuan nanti, salah kaprah. Nanti kalian buat nanti kertas persegi panjang, bukan, itu balok. Karena dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kalau bentuknya kertas itu kalau dilihat dari atas, bentuknya adalah persegi panjang. Ya, itu contohnya. Ya, jadi saya katakan lagi, saya tegaskan lagi bahwa bangun datar itu tidak memiliki, tidak ada bendanya, tapi bentuk. Ya, dia menggambarkan bentuk. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini tadi jenis-jenis bangun datarnya ya. Nah, kita teruskan ya. Yang kita pelajari adalah satu-satu kita pelajari. Sekarang yang persegi. Ya. Kita harus lebih dalam dulu memahami persegi ini. Ya. Nah, ini bentuknya persegi. Ini bentuk ya. Jadi ada di sini persegi A, B, C, D. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi ciri-ciri dari persegi ini? Kalau dilihat gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan untuk ciri-cirinya? Siapa yang bisa? Mempunyai 4 titik sudut, Pak. Mempunyai 4 sudut. Ya. Ya, mempunyai 4 sudut, tapi yang lebih spesifik lagi nanti bisa kalian buat di situ, mempunyai 4 sudut yang berbentuk siku-siku. Ya, karena nanti rata-rata semua mempunyai 4 sudut karena kita berbicara tentang segi 4. Ya. 1 berarti misalnya mempunyai 4 sudut yang siku-siku. Apalagi? Kalau lihat gambar ini. Ya? Memiliki 4 sisi, Pak. Memiliki 4 sisi. Lebih tepatnya lagi? Ya, lebih tepatnya lagi karena kita ini nanti semua banyak ya, rata-rata semua sisinya 4. Karena kita berbicara tentang segi 4. Memiliki 4 sisi yang bagaimana? Yang sama panjang. Ya, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bagus, Kayla, lanjut. Apalagi? Kira-kira? Pak, memiliki 2 diagonal, Pak. Ya, memiliki 2 diagonal. Ya, diagonalnya bagaimana? Lebih spesifik lagi. Lebar dan sama panjang, Pak. Sama panjang ya, memiliki diagonal yang sama panjang. Ya. Coba diagonalnya yang mana di sini kalau digambar? Garis dari mana ke mana? Yang di B ke D. Ya, B ke D itu diagonal. Kemudian satu lagi A ke E. Ya, bagus Wahyu. Lanjut, apalagi kira-kira cirinya kalau kita lihat gambar ini? A. Mempunyai 2 sumbu simetri lipat, Pak. Mempunyai 2 sumbu simetri lipat. Benarkah dia cuma punya 2 sumbu simetri lipat? Ayo. Ada yang pendapatnya lain? Benar nggak cuma 2 sumbu simetri lipatnya? Apa itu sumbu simetri lipat? Nah, saya kasih tahu. Sumbu simetri lipat itu adalah sebuah garis yang memotong sebuah benda dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama.
Nah, kira-kira yang mana? Ada berapa? Kita coba lihat. Kalau kita tarik garis sumbu simetri B ke D, kalau dipotong ini kan sama nih bentuknya nih. Kemudian A ke C, udah 2 kan? Nah, kalau ditarik di tengah-tengah garis ini, dipotong 2 begini, 3, ya kan? Dipotong 2 begini lagi, 4. Jadi sumbu simetrinya ada berapa? 4. Oke, terima kasih, bagus sudah kasih apa yang kalian ketahui. Nah, kita simpulkan sekarang ya, ciri-ciri yang pertama, ya bisa kalian gunakan sebenarnya dengan bahasa kalian sendiri, tapi ini saya sampaikan ciri-ciri yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ini tadi yang saya bilang itu betul, 4 sisi sama panjang, yaitu AB, CD, AD. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar. Besarnya masing-masing 90 derajat. Ya, karena nanti layang-layang juga 4 sudutnya, tapi beda besarnya. Ya. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal sama panjang. Itu yang tadi. Ya. Yang keempat, memiliki 4 sumbu simetri putar. Jadi kalau dia 4 kali diputar sebanyak 90 derajat juga, itu akan menempati tempatnya sebanyak 4 kali. Ya. Memiliki 4 simetri lipat. Ini yang tadi yang saya bilang. Ya. Kemudian memiliki 4 sumbu simetri, sumbu. Ya. Nah, hasil perpontongan diagonalnya saling tegak lurus. Ini berarti tegak lurus nih perpotongannya. Nih, berarti di sini siku-siku. Sudut A, O di sini, D-nya siku-siku, ini juga siku-siku, ini juga siku-siku, yang ini juga siku-siku. Ya. Nah, itu ciri-cirinya. Ya. Nah, inilah ciri-ciri dari persegi. Artinya ketika kalian melihat gambar ini, kalian bisa menggunakan dengan bahasa kalian sendiri bahwa persegi itu ciri-cirinya yang ini. Ya. Karena ketika menggambar persegi itu kita harus paham ciri-cirinya ini. Kalau nggak paham yang ini, bagaimana kita menggambar persegi? Ya. Itu ciri-ciri persegi. Nah, yang kita lanjutkan. Nah, luas dan keliling persegi. Nih. Luasnya itu berarti sisi kali sisi, ya. Kemudian kelilingnya 4 dikali sisi. Kenapa 4 dikali sisi? Karena sisinya itu ada 4, kemudian ukurannya sama. Ya. Ini sisi kali sisi. Oke, itu rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke persegi panjang. Gambarnya hampir sama nih. Kira-kira apa ciri-cirinya lagi nih? Apa kira-kira ciri-cirinya? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Persegi panjang, apa kira-kira ciri-cirinya? Memiliki panjang dan lebar. Memiliki panjang dan lebar. Atau bisa dibuat memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Itu saya spesifikkan lagi. Jadi memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang sama panjang misalnya AB sama dengan CD, BC sama dengan AD. Oke, itu 1. Apalagi? Memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Diagonal, 2 diagonal yang sama panjang, tetapi dia tidak berpotongan tegak lurus. Oke, 2. Apalagi? Memiliki 4 sudut yang Memiliki 2 simetri lipat. Ya, memiliki 2 simetri lipat. Ya. Apalagi? Memiliki 4 sudut yang sama besar, siku-siku. Apalagi? 2 simetri
lipat, Pak. 2 simetri lipat. Sudah tadi. Ada lagi? Oke, saya simpulkan ya. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, Pak. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Itu tadi yang sudah saya simpulkan kan? Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar, praktis 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal sama panjang. Yang keempat, memiliki 2 simetri putar. Yang kelima, memiliki 2 simetri lipat. Terus memiliki 2 sumbu simetri. Diagonal yang berpotongan saling tegak. Oh bukan, ini sorry. Diagonal berpotongan ini enggak ada ini. Ya, ini memiliki 2 sumbu simetri. Ya, inilah ciri-ciri dari persegi panjang. Ya. Lalu apa bedanya antara persegi dengan persegi panjang? Di mana letak perbedaannya? Siapa yang bisa simpulkan perbedaannya di mana? Ayo. Apa perbedaannya? Apa perbedaan persegi dengan persegi panjang? Siapa yang bisa simpulkan? Persegi panjang yaitu bangun datar yang berupa segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serak keempat sudut siku-siku. Kalau persegi bangun datar yang mempunyai 4 sisi keempat, sisinya panjang dan keempatnya sudutnya siku-siku. Oke, bagus. Itu saya simpulkan misalnya itu ngambil dari sisinya. Kalau persegi itu keempat sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang itu hanya ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Artinya berbeda panjang dan lebarnya. Gitu kan? Oke. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Dari ciri-cirinya aja kalian simpulkan. Contoh, kalau misalnya diagonalnya persegi berpotongan tegak lurus, kalau diagonalnya persegi panjang tidak berpotongan dengan tegak lurus. Terus apa lagi? Simetri lipatnya itu perbedaannya, ya kan? Simetri lipatnya kalau persegi ada 4, kalau persegi panjang ada 2. Tuh. Tapi yang pada intinya adalah yang membedakan itu adalah dari sisinya. Dari situ kita bisa langsung tahu. Kalau persegi itu sama panjang semua. Kalau persegi panjang itu 2 pasang sisi yang sama panjang. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang rumusnya. Luas itu panjang kali lebar, ya. Karena dia sama-sama segi 4, sebenarnya persegi itu juga adalah panjang kali lebar. Cuman kalau persegi karena punya istimewa, sisinya sama, maka dia sisi kali sisi, karena sama-sama sisi. Kalau yang ini ada sisi panjang, ada sisi lebar, makanya panjang kali lebar, ya. Kemudian kalau keliling 2 kali panjang tambah lebar. Ya, panjang tambah lebar dulu baru dikali 2. Kenapa? Karena panjangnya 2 panjang, sebenarnya 2 panjang tambah 2 lebar. Disederhanakan 2 dikalikan panjang tambah lebar. Ya. Nah, itu keliling. Supaya lebih paham, ini contohnya. Ini gambar apa ini kalau udah begini? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Kenapa dia bisa dikatakan dia adalah persegi panjang? Udah jelas sisinya, ukuran sisinya kan? Panjangnya 19, lebarnya 11. Sisinya, ukuran sisinya sudah berbeda, ya. Nah, kelilingnya berapa? Nah, keliling itu tadi rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya 19, lebarnya 11. Berarti 2 kali
30 dijumlahkan dulu, baru dikali. Jangan dikalikan dulu ya. Jadi karena ini ada dalam kurung, berarti selesaikan dalam kurung dulu, jumlahkan dulu, baru dikali. Maka hasilnya adalah 60 cm. Lalu bagaimana tentang luasnya? Ini panjang kali lebar. Panjangnya 19, lebarnya 11, dikalikan. Hasilnya 209 cm pangkat 2. Ya. Nah, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Nih. Ini gambar apa nih? Persegi. Persegi. Nah, tentukan kelilingnya. Apa rumusnya persegi? Keliling persegi? D. C. Apa rumus keliling persegi? 4 kali sisi. 4 kali sisi. Sisinya ada berapa panjangnya? Sisinya panjangnya berapa? Lihat di gambar. 5. 5 cm. Berarti kita bisa selesaikan. 4 dikali 5 cm sama dengan 20. Ya. Kalau luas apa rumusnya? Apa rumus luas? Sisi kali Sisi kali sisi, Pak. kuadrat sering dibilang kan? Sisinya tadi udah ketahuan 5, berarti kita tinggal kalikan. 5 kali 5 hasilnya 25. 25. Itu contoh yang sederhananya, yang dasarnya. Nah, kalau coba kita buat salah satu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, ini soalnya. Kamar Agnes berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3 meter kali 6 meter. Akan dipasang ubin atau keramik lah. Dengan ukuran keramiknya itu 30 kali 30 cm. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan Agnes? Ya, berapa banyak ubin yang dibutuhkan Agnes? Ada yang bisa jawab? Apa dulu yang kita lakukan? Berarti ini berkaitan antara persegi panjang dengan persegi. Kira-kira apa? Langkah pertama, cari luas kamar dulu. Persegi panjang kan? Panjangnya lebarnya 3 meter, panjangnya 6 meter. Berarti 3 kali 6. Nah, kita rubah ke senti karena keramiknya adalah senti yang ini atau ubinnya. Berarti 300 dikali 600 hasilnya 180.000 cm pangkat 2. Nah, kita cari luas perseginya kemudian atau luas ubinnya. 30 kali 30 sama dengan 900 cm pangkat 2. Nah, untuk mengetahui berapa ubin yang kita butuhkan atau Agnes butuhkan, tinggal dibagi luas kamar dibagi luas ubin, ya. Maka dihasilkan yang ini. Luas kamar dibagi luas ubin sama dengan 180.000 cm pangkat 2 dibagi 900 cm pangkat 2, hasilnya 200 ubin. Ya. Ada yang mau ditanya di situ? Oke, ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Ya, jelas? Oke. Ya, tadi sudah kita belajar tentang persegi, terus persegi panjang. Ya. Ciri-cirinya sudah. Ya, kita sudah simpulkan tadi. Nanti buat itu di rangkumannya, ya. Materi ini nanti ada di classroom, buat rangkumannya di catatanmu, ya. Kalau ada yang belum paham, kamu boleh tanya ulang atau kalau mau tanya sekarang silahkan. Ya. Oke, tidak ada pertanyaannya, sambil nanti kamu selesaikan dulu rangkumannya, nanti dikumpulkan di classroom, kemudian soal akan terkirim nanti di classroom, silahkan kerjakan juga, ya. Selesai dikerjakan nanti kumpulkan di classroom juga hari ini. Ya, hari ini harus selesai, tidak boleh tidak. Saya kasih waktu sampai jam 12 pas. Ya, itu harus diselesaikan. Oke? Jelas? Oke.
Sampai sini kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, kita akhiri, nanti kita berdoa, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Kaila. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Selesai kita Zoom bukan berarti pembelajaran sudah selesai. Karena kamu harus melanjutkan membuat rangkuman, kemudian mengerjakan latihan yang dikirim di classroom baru dikumpulkan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ditumpuk tugasnya, selesaikan hari ini. Kalau tugas hari ini, selesaikan hari ini. Ya, supaya tidak terkendala dengan yang lainnya nanti. Oke? Ya, oke, salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam buat Bapak dan Ibu ya. Udah, Pak. Karena waktunya sudah mau habis nih. Pak.